Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wattaba asarahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita, masih memberikan kita kenikmatan berupa bisa belajar bersama, mengkaji bersama ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji agama ini, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena apa? Karena kita saksikan banyak di antara kaum muslimin, ya, yang masih menyibukkan dirinya dengan harta, menyibukkan dirinya dengan hal-hal dunia, menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang melalaikan, atau bahkan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita peroleh harus kita syukuri, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan terus, ya, kenikmatan ini dan bahkan menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan indah yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para santri, santriwati yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi kita masih menggunakan kitab Fawaid Mustanbatah min Qissatil Luqman, faedah yang bisa diambil, yang bisa kita ambil, kita sari dari kisahnya Luqman, yaitu di surat Luqman, yang ditulis atau buah karya dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Ya, ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Pembahasan kita kemarin terakhir adalah pada sore kemarin, ya. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, meskipun faedahnya
ada 50-an, ada sekitar 50 faedah. Namun qadarullah kita mungkin hanya sampai ke 20-an saja. Karena insyaallah kita pada pagi hari ini akan mulai membahas faedah yang ke-19. Faedah yang ke-19. Padahal faedahnya 50 dan target kita sampai ke sana. Qadarullah, faedahnya qadarullah yang kita bisa ambil ya sekitar 20 saja. Ya. Ya, apapun itu, semoga yang sedikit ini nanti bisa menjadi manfaat bagi kita. Percuma banyak kalau enggak paham dan juga enggak bisa dimengerti dengan baik, ya. Tapi ya ala kulli hal kita akan lanjutkan insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Al-faidatu at-tasi'ata asyara. Anna minal umuril mu'inati aidan. Anna minal umuril mu'inati aidan 'alal birri tadhakkura al-masir warruju'i ila Allah 'azza wa jalla. Fayatadhakkarul baru biwalidayhi annahu sayarji'u ila Allah wa yulaqi thawaba ihsanihi wa birrih fayazdadu birran wa ihsanan. Wa yatadhakkarul aqu annahu sayarji'u ila Allah wa yulaqi uqubata uquqihi fayartadi'u an lu'mihi wa uquqihi. Faedah yang ke-19, ya. Faedah yang ke-19, al-faidatu at-tasi'ata asyara. Faedah yang ke-19. Kemarin kita membaca ayatnya, ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang manusia, semua manusia, ya. Al-insan biwalidayhi, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu, ya. Kita jelaskan kemarin. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi a'maini. Ya, hamalathu ummuhu, yang ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, dengan penuh kelelahan, dengan penuh keletihan, wa fisaluhu fi amain, dan ibunya menyusuinya, dia disapih ketika sudah masuk usia 2 tahun. Anishkurli, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Wali walidaika, untuk selalu berbuat baik, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, dan inilah yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, ilayyal masir. Ya. Hanya kepada Allah, hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, al-masir, tempat kembali. Ya. Ya. Dan di sini Syekh mengambil faedah, anna minal umuril mu'inati aidan 'alal birri tadhakkura al-masiri warruju'i ila Allah. Ya. Kata Syekh bahwasannya di antara hal-hal yang bisa memotivasi seseorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang bisa menyemangati seseorang untuk selalu berbakti sama ayahnya, berbakti sama ibunya, untuk membuat kita selalu taat sama ayah sama ibu, adalah mengingat-ingat, tadzakkura, mengingat-ingat bahwasannya kita akan kembali kepada Allah, kita nanti akan balik ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala, ke kampung akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan di pertemuan sore kita kemarin bahwasannya di antara hal-hal yang bisa membuat kita itu semangat untuk berbakti sama orang tua kemarin adalah hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita ingat perjuangan ibu dulu. Kita ingat perjuangan ayah kita. Kita ingat-ingat kita masa kecil kita dulu seperti apa. Ya. Kita ingat bagaimana dulu kita dikasih makan, disuapin, digendong, ya, dicebokin, dimandikan.
Itu termasuk hal-hal kalau kita mengingat itu termasuk yang menjadikan kita semakin bersemangat untuk berbakti kepada orang tua, balas jasanya mereka. Meskipun nggak mungkin bisa terbalaskan. Ya. Orang yang berbuat baik ya harus kita baikkan. Orang tua kita adalah termasuk orang yang sangat berbuat baik kepada kita, maka kita balas kebaikan mereka dengan berbaktinya kita kepada mereka. Lah, hal yang lain yang bisa mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah ingat-ingat bahwasannya kita ini nanti bakal kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Kita akan memperoleh balasan apa yang telah kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, ya kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat jelek, berbuat kemaksiatan, durhaka sama orang tua, ya kita nanti akan mendapatkan balasan sesuai dari keburukan yang telah kita perbuat. Ya. Seperti itu. Nah, makanya kita ini sama syariat ini ya diajari sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak bangun tidur ya. Sejak dari bangun tidur misalnya kita itu sudah berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya yaitu kepada Allah kita akan kembali di sore hari. Kemudian kita zikir pagi, diingatkan lagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Ya. Di pagi hari diingatkan lagi, kita zikir pagi, kita ingat bahwasanya hanya kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah an-nusyur, kita akan kembali, kita akan dibangkitkan, kita akan pulang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat banyak kita disebutkan wa ilaihil masir, atau di doa ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kita akan pulang menghadap Allah. Ya. Kenapa? Untuk apa kita itu? Ya, untuk mendapatkan balasan. Kalau kita berbuat baik, ya akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau berbuat buruk, maka akan mendapatkan balasan yang seperti ya keburukan yang ia kerjakan. Ya. Makanya ketika seseorang itu sanggup ya bahwasanya kita itu nanti akan menghadap Allah. Nanti ada hari akhir, ada kampung akhirat, ada yaumul hisab, ada hari perhitungan, ada yaumul jaza, ada hari pembalasan. Ya. Kita yakin terhadap ayat Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat kebaikan meskipun sedikit akan dapat balasannya, yang berbuat keburukan meskipun sedikit akan dapat balasannya. Kalau kita memahami itu dengan baik, itu menjadikan kita itu selalu ingin taat sama Allah. Ya. Ketika mau berbuat maksiat, kita nggak berani. Lah kenapa? Karena kita tahu nanti kita akan dibalas. Karena kita tahu nanti ada hari perhitungan. Ya. Karena kita tahu ada surga, ada neraka. Ya. Maka salah satu pendorong, pemotivasi ya, agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti sama orang tua kita, taat sama orang tua kita, adalah agar kita ingat-ingat bahwasannya ilayyal masir, kata Allah. Kita itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatadzakkarul baru biwalidayhi, maka orang yang orang yang berbakti kepada orang tuanya, ingat-ingat masalah itu, annahu sayarji'u ilallah,
bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulaki thawaba ihsanihi, dan dia akan mendapati ganjaran, ya, ganjaran dari kebaikannya kepada orang tuanya, wa birrihi, dan baktinya dia kepada orang tuanya, fayasdadu birran wa ihsanan, maka itu menjadikan dia semakin bakti sama orang tuanya, menjadikan dia semakin semangat untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Loh kenapa? Karena dia sadar kalau saya baik sama orang tuanya nanti akan dapat pahala dari sisi Allah. Kalau dia baik sama orang tuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau dia baik sama orang tuanya, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin termotivasi, semakin terdorong untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Sebaliknya, wa yatadzakkarul aku, orang yang durhaka akan yatadzakkar, akan ingat-ingat, annahu sayarji'u ilallah, dia itu nanti juga akan kembali sama Allah, ya. Wa yulaki uqubata uquqihi, dan dia menyadari hukuman, ya, menyadari hukuman ukuknya, hukuman durhakanya dia. Fayartadi'u an luqmihi wa uquqihi, maka dia berhenti, tidak melanjutkan durhakanya tadi, ya, ya. Karena dia sadar kalau saya durhaka terus sama orang tua, nanti saya akan sengsara. Kalau saya durhaka terus, nanti akan mendapatkan dosa. Kalau saya durhaka sama orang tua, nanti masuk neraka. Kalau durhaka sama orang tua, ini itu dan yang lain sebagainya. Sehingga apa? Dia ingat seperti itu sehingga berhenti, tidak mau lagi durhaka sama orang tuanya, ya, tidak mau lagi durhaka sama orang tuanya, berhenti, stop. Kenapa kamu nggak durhaka sama orang tua? Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nanti kalau berbuat buruk sedikit pun akan dapat balasannya, ya, akan dapat balasannya, ya. Ketika berbuat buruk, saya durhaka sama orang tua, nanti akan dapat dosa. Saya durhaka sama orang tua, menentang orang tua, saya akan mendapatkan neraka. Waliyahzubillah, ya. Maka orang yang berbakti, kalau dia ingat kita nanti akan menghadap Allah, kita nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nanti ada hisab, ada jaza, ada pembalasan, ada penghisapan, ya. Ada sirat, mengingat kamu akhirat, ya. Itu akan menjadikan kita, kalau taat semakin taat, kalau kita maksiat semakin meninggalkan kemaksiatan tadi, ya. Makanya sering sekali, ya, seringkali kita mendapati ayat-ayat atau hadis-hadis yang suatu perintah itu dikaitkan dengan perkara akhirat. Contohnya hadis yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, ya, falyakul khairan, maka ucapkanlah baik, aw liyasmut, atau diamlah. Pilihannya cuma dua, ngomong baik atau diam, ya, ngomong baik atau diamlah. Orang itu kalau dia percaya sama Allah dan percaya dengan adanya hari akhir, di mana hari akhir itu isinya nanti pembalasan, ada padang mahsyar, ada sirat, ada jaza, maka dia itu semakin menjaga lisannya. Kalau nggak baik nggak bakal ngomong, nggak mudah memaki, nggak mudah mencela, nggak mudah ghibah, nggak mudah mengadu domba. Karena dia tahu ada hari akhirat dan dia percaya akan itu, dan dia mengimani masalah itu, sehingga dirinya terkontrol, lidahnya terkontrol, ya. Hanya kebaikan yang keluar dari lidahnya, ya. Tidak ada dusta, tidak ada caci maki, ya. Ya. Begitu pula masalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang kalau semakin yakin
imannya tinggi terhadap hari akhir, ya, terhadap akhirat, terhadap hisab, terhadap jaza, terhadap bahwasanya kita nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia akan semakin menata dirinya untuk mempersiapkan apa yang akan ia katakan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang berbakti semakin berbakti. Yang durhaka semakin berhenti, tidak lagi berdurhaka melainkan menggantinya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik. Itu adalah faedah yang ke-19, yaitu diambil dari ayat ilayya al-masir, ilayya al-masir. Al-faidatul 20. Ya, kita lanjut ke qala al-muallifu hafizahullah taala. Al-faidatu al-20. Faedah yang ke-20. Azimu haqqil ummi wa annaha awlan nasi bil birri wa husnil musahabati. Faedah yang ke-20 adalah besarnya haknya seorang ibu, ya. Jadi seorang ibu itu haknya untuk kita berbakti kepada mereka itu lebih besar daripada haknya seorang ayah. Wa annaha aulan nasi bil bir, dan bahwasanya seorang ibu itu adalah manusia yang paling utama untuk kita berbakti kepada mereka, untuk kita taat kepada mereka, untuk kita hormat kepada mereka. Ya. Wa husnil musahabati, dan ibu adalah orang yang paling utama untuk ditemani, ya, untuk dikawani, ya, untuk dibaiki. Itu adalah seorang ibu. Dan dari mana kita bisa mengambil faedah ini? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya, wa wasainal insana biwalidayhi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat biwalidayhi, alwalidain. Jadi orang tua dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan al-walidan dan bisa disebut juga dengan al-abawan. Al-abawan. Dan walidan artinya ya kedua orang tua. Al-abawan pun sama, artinya orang tua. Tapi kalau walidan itu dari walid dan walidah. Kalau abawan dari ab sama Lalu bedanya dari sisi mana? Kalau al-walidan itu dari kata walada yalidu wiladah, melahirkan. Dan yang melahirkan adalah ibu. Makanya walidan memang kedua orang tua, tapi diunggulkan sifat melahirkannya, yaitu seorang ibu. Jadi seorang ibu itu lebih utama dalam kata al-walidan. Lain halnya dengan al-abawan, dia diambil dari kata al-ab sama al-um, dan yang diunggulkan di sini al-ab. Maka ketika disebut al-abawan, maka bapak yang lebih diunggulkan di situ. Bapak lebih diunggulkan di situ. Maka ayat itu karena menggunakan al-walidan biwalidayhi, maka ibulah yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya. Ya, jadi seorang anak itu harus lebih mengutamakan ibunya daripada seorang ayah. Tapi bukan berarti ayahnya terus tidak dimuliakan, bukan. Ya, bukan. Kedua-duanya dimuliakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan biwalidayhi, kedua orang tua. Cuman ya, dari dua orang tua ini, ayah dan ibu, maka yang paling diutamakan, dua-duanya diutamakan, tapi yang paling adalah seorang ibu. Maka jangan salah, bukan berarti baktinya ke ibu tok, bapaknya didurhakai, enggak. Dua-duanya, bapaknya ditaati, ibunya ditaati. Bapaknya kita bakti kepada bapak, kita bakti pula kepada seorang ibu. Cuman yang paling harus diutamakan adalah seorang ibu. Bahkan disebutkan di sini wa fil hadithi anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man
Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Nah, ini ya hadis yang cukup terkenal. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang lelaki. Lelakinya siapa? Ini nggak terlalu penting. Yang penting isinya dari hadis tersebut. Ya. Faqala, maka lelaki tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Nabi, wahai Rasul SAW, siapa kiranya seseorang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari aku? Yang harus paling aku baiki, yang harus paling aku berbakti, yang harus paling aku taati. Itu siapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya ini ya. Ya. Seseorang ini tanya sama Nabi. Siapa wahai Nabi? Saya ini kalau mau berbuat baik, siapa yang harus paling aku berbuat baik? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi wahai Nabi? Qala ummuka, ibumu lagi. Ya. Qala summaman, siapa lagi wahai Nabi? Ya, yang harus saya berbuat baik kepada mereka dia. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Ummuka, ummuka, ummuka. Qala summaman, baru yang keempat. Kemudian siapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal summa abuka, baru bapakmu. Baru bapakmu, ayahmu. Jadi berbakti ya, antara ibu dengan ayah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibu selama 3 kali, sebanyak 3 kali, dan ayah cuma 1 kali. Jadi 3:1 keutamaannya. Ya. 3:1. Ya. Ya. Ketika ditanya, ya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling aku harus berikan kebaikan kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Nah, di ayah itu yang keempat. Ibu, 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 baru ayah. Ya, baru ayah. Fadzakarul umma salasa marrat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama ibu itu, menyebut ibu itu 3 kali. Salasa marrat. Li'annaha hiyal ahaqqu, karena ibu itu al-ahaq, yang paling berhak, wal aula bi husnil musahabati, dan yang paling utama, yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka, untuk kita menemani mereka, untuk kita berbakti kepada mereka. Wali annal ihsan, dan karena al ihsan alladzi nalahul ibnu ya min jihatil ummi lam yaqa lahu misluhu wala qariban minhu min ghairiha. Karena kebaikan yang didapat oleh seorang anak ya, kebaikan yang didapat oleh seorang anak dari ibu itu tidak ada orang manapun yang memberi kebaikan lebih daripada yang diberikan oleh ibunya. Siapapun, gak ada. Gak ada. Bahkan yang paling dekat ayah misalnya, itu jauh ya, kebaikan yang didapat seorang anak dari ibunya masih jauh. Apalagi orang lain, apalagi kerabat lain. Ya. Jadi ibu itu adalah kebaikan yang diperoleh oleh kita terutama ketika masih kecil, maka kebaikan yang paling banyak yang kita dapatkan adalah dari seorang ibu. Bayangkan hamil, siapa yang hamil? Ibu. Bapak ndak hamil, orang lain ndak, ibu kita yang ngandung kita, yang gembol kita di perutnya itu ya, yang ngandung kita di perutnya itu selama 9 bulan, itu ibu kita. Ibunya siapa? Ibu kita.
Setelah itu yang melahirkan antara hidup sama mati siapa? Ibu kita lagi. Kalian melahirkan ibumu? Ndak, ibumu yang melahirkan kalian. Setelah lahir bisa mandi sendiri? Ndak, siapa yang mandikan? Ibu. Bapak sesekali 2 kali lah. Yang sering siapa? Ibu. Kamu kencing, kamu BAB, siapa yang gantikan? Bersihkan? Ibu. Bapak sesekali, ibu yang sering. Siapa yang nyuapin kamu? Ibumu. Bapak sesekali lagi, sesekali aja. Nenek sesekali, kakek sesekali. Saudara sesekali. Yang terus ibu. Gak pernah berhenti. Yang gendong kamu ketika kamu belum bisa jalan siapa? Ibu. Saudara jarang, sesekali. Bapak sesekali juga. Yang sering siapa? Ibu. Ya. Jadi nggak ada kebaikan yang diperoleh seseorang anak ya, lebih banyak daripada apa yang diperoleh seorang anak dari seorang ibunya. Nggak ada. Makanya ibu itu adalah orang nomor 1 yang harus kita berbakti kepada mereka, yang harus kita taat kepada mereka, yang harus kita baiki ya. Itu adalah ibu kita. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan inna fi hadhil ayati dalilan wa syahidan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ummuka summa ummuka summa ummuka. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasannya ayat ini wasainal insana biwalidayhi ihsana wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ini adalah sebagai dalil dan sebagai syahid, sebagai bukti, sebagai penguat dari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita baca barusan, yaitu ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru ayahmu. Sama, ayat sama hadis ini maknanya sama. Artinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Ibu baru ayah. Wa wajhu dzalik, dan sisi penguatannya adalah annallaha jalla wa ala dzakara fi hadzal siyaqi lil salas maratib fi ihsaniha lil ibni. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, dalam konteks ayat tadi itu menyebutkan perjuangan ibu. Kenapa kok ibu harus lebih ditaati? Kenapa ibu kok harus lebih kita berbakti kepada mereka? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal ya, menyebutkan 3 hal kenapa kita kok harus berbakti kepada ibu lebih daripada kita berbakti kepada seorang ayah. Awalan, yang pertama, alasan yang pertama adalah al-umumatu, karena dia adalah ibu. Orang itu ya, ayah sama ibu itu memang punya sepasang suami istri, punya anak, itu kan yang bapak jadi ayah, yang bapak jadi ayah sampean, yang laki-laki jadi ayah, yang perempuan jadi ibu, kan gitu ya, ya kan gitu. Lah, yang ayah itu punya sifat keayahan, yang ibu punya sifat yang namanya keibuan. Lah, sifat keibuan ini nggak bakal ada di ayah. Begitu pula sebaliknya, sifat keayahan nggak bakal ada di seorang ibu. Ya. Maka sifat keibuan yang dimiliki oleh seorang ibu itu sendiri sudah menjadi penyebab kita kenapa harus berbakti kepada seorang ibu. Iya, karena itu ibumu. Ya. Karena itu ibumu, sudah cukup. Ya. Dia ibumu, ya. Itu saja, itu sudah menjadikan kita harus berbakti kepada ibu kita.
Alasan yang kedua adalah sanian alhamlu hamalathu ummuhu. Yang kedua adalah ibu itu yang mengandung kita. Yang ngandung kita itu adalah ibu kita. Yang melahirkan kita adalah ibu kita. Dan mengandung itu bukan sesuatu yang ringan. Tadi yang pertama alasan karena dia ibu kita. Jadi ibu bukan hal yang ringan. Begitu pula ketika mengandung. Mengandung itu bukan hal yang ringan. 9 bulan. 9 bulan. Ya. Apa itu namanya, gendong anaknya kemana-mana di perut. Apalagi kalau sudah hamil-hamil tua ya. Hamil-hamil yang sudah besar. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Itu ibu itu sudah susah ngapa-ngapain. Tidur susah, berdiri susah, duduk susah, ya, tidur miring kanan susah, miring kiri susah, terlentang susah, serba susah. Dan itu dijalani oleh seorang ibu selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Capek di atas capek, letih di atas letih. Belum lagi yang diuji dengan apa itu namanya muntah-muntah, ya. Belum lagi yang diuji dengan nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Makan ini sedikit muntah, kena bau ini sedikit pusing, ya. Pusing, mual, letih. Itu ya Allah, itu dirasakan semuanya oleh seorang ibu. Salisan yang ketiga adalah ar-radha'ah, menyusui. Menyusui ya. Dan menyusui ini bukan hal yang ringan juga. Kadang bayi itu menyusui itu nggak bisa diajak menyusui sambil tidur, tuh nggak bisa, harus digendong. Ada yang seperti itu. Akhirnya ibu yang gendong sambil digoyang-goyang, ya, sambil ditimang-timang, ya. Belum kalau nangis digendong terus sampai nangis, sambil nangis, ya. Belum apalagi ketika anaknya sakit, itu yang paling pusing ya seorang ibu. Belum lagi ini itu dan yang lain sebagainya, ya. Fahadhihi salasatu maratib minal ummi lam tahsul la minal ab wala min kafati man ahsana ila hadzal ibni. Maka 3 kedudukan ini, yaitu ibu sama mengandung sama menyusui, ya. Ibu sama mengandung sama menyusui ini tidak didapat selain ibu, enggak dari bapak maupun dari orang lain yang berbuat baik kepada kita. Ya. Enggak ada. Ya. Ibu apalagi yang pertama, kedudukan yang pertama, dia adalah ibu kita. Itu tok saja. Walaupun misalnya ibu kita enggak menyusui kita, misalnya kasih susu formula misalnya, atau disusukan ke orang lain misalnya, itu tidak mengurangi bahwasanya kita harus berbakti kepada beliau. Ya. Dan bapak tidak bisa melakukan ini semua. Bapak nggak mempunyai keibuan, nggak punya. Ya. Makanya bapak itu biasa, seorang ayah itu biasanya dia tegas. Ya. Beda sama ibu yang lemah lembut. Ya. Makanya bapak yang nggak bakal bisa menjadi seorang ibu, nggak bisa. Apalagi mengandung, bapak nggak mengandung, bapak nggak menyusui. Itu semuanya hanya dimiliki oleh seorang ibu. Wahada, maka kebaikan-kebaikan yang banyak tadi, 3 tadi yang kita sebutkan, bahkan kebaikan-kebaikan yang lain, yaqtadhi raddal jamili wal ihsani wa muqabalatal ihsani bil ihsani. Ya. Maka ini semua kebaikan yang kita peroleh dari orang ibu tadi itu berkonsekuensi kita ini harus selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kebaikannya ibu dengan berbaktinya kita kepada ibu kita. Ya.
wa antakuna aulan nasi bihusnil musahabati, dan kita jadikan orang yang paling utama untuk kita taati, untuk kita berbakti kepada mereka adalah ibu kita. Kenapa? Karena kebaikan yang diberikan oleh ibu kita gak ada yang bisa memberikan seperti itu. Mengandung kita, siapa yang bisa mengandung kita? Ya gak bisa, ya ibu kita tok. Ya, kalau menyusui masih bisa orang lain menyusui kita. Ya, kita kecil misalnya disusukan ke ibu yang lain ya, yang punya anak itu gitu. Ya bisa. Tapi kalau untuk hamil, mengandung, ya siapa kalau nggak ibu kita? Tidak ada. Ditaruh telur kayak ayam gitu, ya nggak bisa tuh mas. Ya, nggak bisa. Ya ibu kita tok yang bisa kayak gitu. Ibu kita punya sifat keibuan. Ibu kita yang mengandung kita. Ibu kita yang menyusui kita. Ya. Maka ini berkonsekuensi ya, kita harus berbakti sama ibu sudah. Ya. Ya. Dan juga berkonsekuensi yang paling utama dikasih kebaikan atau kebaktian kita adalah kepada ibu kita. Kita berbakti sama ibu, berbakti sama ibu. Bapak iya, kita berbakti sama ayah. Bapak iya. Cuman untuk yang paling spesial adalah kita berikan kepada ibu kita. Lakin minal masaibil azimati an tajida ba'dhan nasi yalqa min ummihi hadzal ihsan ad-daim wal jamil al mutawasil summa takunu an-nihayatu anna birrahu wa lutfahu wa husna suhbatihi yuqaddimuha ilal akharin alladina lam yuqaddimu lahu usyra mi'syari ma qaddamatul ya. Akan tetapi ya, musibah yang besar banyak didapati, engkau dapati sebagian manusia itu dia mendapati kebaikan yang banyak dari ibunya, kebaikan yang terus menerus dari ibunya, kebaikan yang bersambung terus menerus dari ibunya, tapi akhirnya dia berbaktinya bukan kepada ibunya. Lah aneh. Kamu harus ingat bayimu dulu tuh ya apa? Ya, dulu kecilmu itu yang ngerawat siapa? Yang mengandungmu itu siapa? Yang melahirkanmu siapa? Yang menyusuimu siapa? Siapa? Ibu, ya, umimu. Tapi ketika dewasa kok malah berbaktinya sama orang lain, berbaktinya sama temennya, berbaktinya sama orang lain, ya, ya. Padahal orang-orang lain tadi disebutkan di sini kebaikannya kepada dia, ya, lam yuqaddimu lahu usyra mi'syar, tidak memberikan kebaikan bahkan 1/100-nya, nggak 1% pun. Usyr itu 1/10, mi'syar ya 10 juga, 1/10-nya 10 ya 1/100, nggak 1% pun dibanding kebaikannya ibu kepada anaknya. Tapi anaknya ketika dewasa bukannya malah berbakti sama ibunya, sama orang lain malahan. Ya, berbaktinya sama orang lain, sama istrinya. Ya, jadi seorang laki-laki ketika sudah berumah tangga, ya memang dia punya istri yang harus dinafkahi, harus dibaiki juga. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, harus dipergauli dengan baik. Tapi jangan lupa, ibumu itu yang paling banyak memberikan kebaikan, lebih-lebih ketika engkau bayi. Jadi tetap utamakan ibumu daripada istrimu. Jangan keliru. Ya. Jadi punya sesuatu, utamakan ibumu. Mau membelikan baju, ibumu belikan dulu. Ya. Menawarkan ini, menawarkan itu, ibumu dulu kan. Jangan istrimu dulu.
Ya. Para santri ya, misalnya para santriwatri yang masih muda-muda dan mudi-mudi ini ya, belum menikah misalnya, maka jangan, biasanya mereka itu mendahulukan temannya. Mendahulukan temannya, dahulukan orang tua dulu, terutama ibumu. Ya. Ya. Diajak ibu sama diajak teman, dahulukan diajak ibu. Ibu ngajak pergi, teman ngajak pergi, pergi sama ibu, jangan pergi sama teman. Ya. Tapi orang itu kebanyakannya nggak begitu. Ya. Ya. Kaum muslimin sekarang kebanyakannya malah sebaliknya. Diajak teman, diajak ibu, perginya sama teman. Milih sama teman. Ya. Sama temennya senyum-senyum, sama ibunya bermuka masam. Banyak seperti ini. Kalau ngobrol sama temennya lemah lembut, ceria, ngobrol sama ibunya marah-marah bawaannya. Banyak gak? Banyak. Padahal ibumu itu loh yang paling banyak ngasih kebaikan sama kamu, nak. Mas, mbak, ibumu itu paling banyak ngasih kebaikan. Tapi kok malah gini, ketika udah dewasa kok malah seperti ini. Yang muda-mudi ya, jangan dahulukan temannya, dahulukan ibunya, dahulukan ayahnya. Kalau ketemu sama temannya bisa ceria, ya sama keluarganya, sama ibunya, bapaknya ya harus juga ceria. Bahkan lebih ceria. Dipanggil temannya nurut, dipanggil ibunya, ya harus lebih nurut. Bahkan lebih diutamakan. Kalau berbenturan ya harus diutamakan. Wala yu'ti ummahu min husni musahabatihi syai'an wa in a'taha al-fadlah wal qalil. Dan masih lanjutan yang tadi ya, dan tidak memberikan ibunya perlakuan yang baik. Ya. Dan kalau seandainya memberi, a'tahal fadlah wal qalil, dikasih sedikit, jarang, atau dikasih lebihan saja. Ya. Misalnya kalau beli makanan, utamakan ibumu. Utamakan ibu, tawarkan dulu ke ibu. Ya. Kalau punya apa itu namanya pakaian, utamakan ibumu, belikan ibumu daripada istrimu. Kalau punya jajan, kasih ibumu, temen nanti. Ya. Jangan sebaliknya, kalau baru ada lebihan baru dikasih sama orang tua. Ya. Kalau ada apa itu namanya sisa-sisa baru dikasih sama orang tua, ya jangan begitu, nggak bener namanya. Ya, ini salah. Ahakadza yakunu raddul jamil wal ihsani wa mujazatil muhsinina. Apakah seperti ini membalas keindahan yang diberikan ibu kita, membalas kebaikan yang telah diberikan ibu kita? Apakah seperti ini cara membalas orang-orang yang berbuat baik kepada kita? Ya. Tidak pantas. Kita ini kan seringnya kalau ada orang berbuat baik kepada kita 1 juta, ada orang ngasih kita 1 juta, kita ini kan sudah langsung akan taat terus sama orang tadi. Ada orang kita tahu-tahu ngasih 10 juta gitu ya, yes, kita akan semangat baik sama dia. Dia mau apa kita turutin, dia minta apa kita jalan sudah. Dan ketahuilah, apa yang ibumu berikan kepadamu itu lebih dari 10 juta. Kalau diuangkan lebih, bahkan tak terhingga. Nyusui kamu itu loh berapa, merawat kamu itu loh berapa. Kalau seandainya hamil itu dihargai gendong gitu, gendong orang gitu ya. Gendong orang itu ya sebulan wajarnya sekarang bayaran itu 3 juta. Itu aja kerjanya cuma 8 jam.
Apalagi ini kerjanya 24 jam gendong kamu kemana-mana, tidur dibawa, berdiri dibawa, lari dibawa, duduk dibawa terus kemana-mana, nyuci dibawa, mandi dibawa, buang air besar dibawa, kemana-mana. Terus anggapan dibayar 3 juta per bulan, 9 bulan, 3 kali 9, 27 juta. Itu padahal hitungannya masih kecil. Kalau dianggap kerjanya 8 jam, ya 8 kali 3 sehari sendiri sudah 8 kali 3 24. Itu sehari. 8 kali 3 24. 3 kali 3 ya 9 juta sehari, 9 juta. Kali 9 bulan, 9 kali 9 81 juta. Ya. Belum nanti melahirkan. Melahirkan itu mahal itu. Mau yang bantu melahirkan saja, misalnya sesar misalnya, itu berapa puluh juta, 10-an misalnya, 10-an. Itu yang bantu, belum yang melahirkan. Lu yang melahirkan ya tambah gede tuh, ya resikonya di dia, bukan yang bantu melahirkan tadi. Resikonya yang dimelahirkan, bukan yang bantu melahirkan. Berapa itu? Udah 100 juta itu. Belum merawat kamu 24 jam. 24 jam. Ya. Berapa tahun sampai kamu bisa dewasa? Sampai SD lah, 7 tahun. 7 tahun, 5 tahun. 5 tahun, 1 tahun, 12 bulan. 12 bulan kali 3 juta, 36 kali berapa tadi? 5 tahun misalnya, 36 kali 5, 30 kali 5, 150 juta. Nah, itu kalau diuangkan itu lebih aslinya. Itu cuman kadar paling minim sudah. 150 tambah 100, 250 juta. Banyak enggak? Banyak. Dan itu gratis sama orang tua, dikasih gratis. Belum nyusuinya. Itu gratis. Ikhlas orang tua, mengharap ridha Allah. Ya, menginginkan anaknya gembira, menginginkan anaknya bahagia. Ya. Maka jangan sekali-kali durhaka sama orang tuanya. Walihada, dan oleh karena ini, ya, walihada kana min a'zamil ismi wa syaddil lu'mil uququ bil ummi. Kaifa ya'uqqul insanu ummahu wa ya khairu man qaddama lahu ma'rufan wa ihsanan wa ikraman. Oleh karena ini termasuk dosa yang besar, ya, termasuk dosa yang paling tercela adalah durhaka kepada orang tua, terutama durhaka kepada ibu. Terutama durhaka kepada ibunda. Bagaimana bisa seseorang itu durhaka kepada ibundanya, padahal beliaulah orang yang paling banyak memberikan kebaikan, memberikan kebajikan, memberikan hal-hal yang baik, perawatan, pendidikan, pengasuhan, dan yang lain sebagainya. Ya ibu toh, gak ada yang lain. Meskipun ada pembantu, ya pembantu itu kan sebentar tok tuh ya. Sebentar tok. Ada babysitter, itu pun sebentar saja. Hamil, emangnya babysitter yang hamil? Enggak, ibu. Menyusui, siapa yang menyusui? Ibu. Nah, jadi kebaikan yang telah diberikan oleh ibu kita itu sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas sedikit pun kalau seandainya kita durhaka kepada mereka. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi setelah masalah tauhid, berbuat baik sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan alla ta'budu illa iyyah,
agar engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah, ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya atau ketika memberitahu kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, dikasih tahu masalah dosa-dosa besar. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-isyraku billah, syirik. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka sama orang tua, termasuk dosa besar yang kedua di situ disebutkan. Ya. Jadi apa itu namanya? Banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh ibunda kita. Banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh ibu kita. Maka jangan sekali-kali kita durhaka kepada mereka. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Taib. Al-faidatu al-hadiyata wal ishruna. Faedah yang ke-20. Faedah yang ke-20. Inna ma talqahu al-ummu fil hamli wal wad'i min masyaqqatin wa ta'abin amrun la yalhaqul ibnu jaza'ahu mahma badala minal birri wal juhdi. Faedah yang ke-21. Sesungguhnya apa yang diderita oleh seorang ibu, apa yang dihadapi oleh seorang ibu saat hamil dan saat melahirkan, dari beratnya, dari lelahnya, ya, dari perihnya, itu adalah sebuah perkara, sesuatu yang gak mungkin seorang anak itu bisa membalasnya meskipun dia mengerahkan seluruh tenaga untuk membalas kebaikan ibunya. Gak mungkin. Gak mungkin. Sekuat apapun kita membalas kebaikan kita sama ibu, itu tidak akan menandingi kebaikan yang telah diberikan ibu kita, terutama hamil dan melahirkan. Ya, gak mungkin sudah. Hamil ibu, hamil kita, ya. Kita hamil ibu kita, ya gak mungkin. Ibu melahirkan kita, kita melahirkan ibu kita, gak mungkin. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, mau kasih berapa puluh juta, berapa puluh miliar kepada ibu kita, itu gak bakal menandingi, nggak bakal menandingi kebaikan yang telah diberikan ibu kita, terutama saat hamil dan saat melahirkan. Hamil itu nggak remeh, mas. Susah ya hamil itu, susah, payah semua rasanya, begah semua rasanya, ya. Apalagi melahirkan, hidup sama mati diperjuangkan. Kalau nggak hidup ya mati, ya. Penuh penderitaan, penuh susah payah, penuh letih, penuh capek. Ya, bayangkan. Ya. Makanya kemarin kita sebutkan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar. Dia gendong ibunya tawaf keliling Ka'bah, itu digendong ibunya. Dia kemana-mana ibunya digendong. Bertanya kepada Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ini perbuatan saya yang model begini ini bisa nggak membalas kebaikan ibu saya dulu itu? Sama nggak? Setara nggak? Sebanding nggak sama kebaikan ibu saya? Maka la, kata Ibnu Umar, ndak sama sekali. Ndak sama sekali. Bahkan engkau melakukan apapun, ya, engkau usaha sekuat apapun, nggak bakal bisa menandingi kebaikan ibumu. Ya. Kecuali apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yajzi waladun walidan. Anak itu nggak bakal bisa membalas kebaikan ibunya, kebaikan orang tuanya, nggak bakal bisa. Kata Nabi SAW, illa, kecuali ayyajidahu mamlukan, dia mendapati ibunya menjadi budak, fayastariyahu fayu'tiqahu, lalu ia membelinya dan membebaskannya. Baru bisa sebanding. Ibumu jadi budak, kamu beli, kamu bebaskan. Ini baru sebanding.
Tapi kalau ibumu bukanlah seorang budak, maka sekuat apapun, sebanyak apapun yang kamu usahakan tidak akan sebanding. Loh, kalau nggak bisa menyamai atau sebanding dengan usaha ibu kita atau kebaikan ibu kita kepada mereka, ya buat apa? Ya bukan begitu. Ya, bukan begitu. Bukan berarti nggak usah berbakti deh, percuma berbakti, nggak bakal bisa setara dengan kebaikan ibu. Iya, jangan salah paham. Ya. Bahkan malah kita dituntut untuk banyak berbakti. Karena sebanyak apapun kita berbakti nggak bakal sama, nggak bakal setara. Ya, nggak bakal setara. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditadangi oleh seorang laki-laki. Dia menjelaskan, wahai Umar, saya ini punya ibu. Dan ibunya itu sudah sepuh, ibu saya ini sudah sepuh. Dan punggung saya ini adalah matiyah, kendaraan ya, untuk ibu saya. Jadi ibu saya butuh hajat apapun, nih punggung saya jadikan kendaraan, ibu saya naik sini, kemana-mana saya bawa. Ya. Maka orang tadi bertanya, apakah apa yang aku lakukan ini sebanding dengan kebaikan yang telah diberikan ibu saya dulu? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak sama sekali. Karena ibumu merawatmu agar engkau hidup, sedangkan engkau merawat ibumu agar dia meninggal dunia. Ibumu merawatmu itu berharap agar kamu sehat, agar kamu kuat, agar kamu menjadi anak yang baik, anak yang tumbuh dengan bagus. Itu ibu. Beda kita ketika orang itu merawat ibunya. Seringnya orang merawat ibunya itu arep-arep ibunya cepat-cepat mati, ibunya cepat-cepat meninggal dunia. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau rawat ibumu merawatmu berharap engkau hidup, sedangkan engkau merawat ibumu, engkau berharap beliau meninggal dunia. Bagaimana sebanding? Ya tidak sebanding kebaikannya, Mas. Meskipun ibumu kau gendong terus, kau jadikan punggungmu sebagai kendaraan ibumu, kemana-mana kamu antar, kemana-mana kamu gendong, tapi enggak sama sekali engkau bisa menyamai kebaikan yang telah dilakukan oleh ibumu. Al-faidatu tsaniyata wal ishrun, faedah yang ke-22. Insyaallah ini faedah yang terakhir ya. Inna qarna haqqil walidaini bihaqqillah dalilun ala adimi makanati haqqihima. Sesungguhnya, faedah yang ke-22, sesungguhnya bersandingnya haknya kedua orang tua setelah haknya Allah, ya. Kan di ayat sebelumnya la tusyrik billah, ini masalah haknya Allah, disembah semata dan jangan disekutui. Kemudian dilanjutkan wa wasainal insana biwalidayhi. Ya, ayat yang kedua menceritakan berbakti kepada orang tua. Lah kenapa kok disandingkan? Ini dalil sebagai bukti besarnya kedudukan orang tua. Ya, besarnya perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu aujabul huquqi ba'da haqqillahi, dan sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang wajib setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza katsirun fil Qur'an, dan ini banyak di Al-Qur'an ya. Ini sudah kita baca tadi, sudah kita bahas juga kemarin ya. Yuqarrinu subhanahu ya. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan baina haqqihi azza wa jal, antara haknya Allah, wa baina haqqil walidain, dan antara haknya orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Habis haknya Allah, haknya orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Habis haknya Allah, haknya orang tua. Ini menunjukkan
bahwasannya haknya orang tua adalah hak yang besar. Ya. Ini kita lanjutkan lagi lah faedah yang ke-23. Al-faidatu salisatu wal ishrun, faedah yang ke-23. Inna syukra lil walidaini yakunu bil hubbi lahuma wad du'a wal bir was silah wal ihsan. Ya. Sesungguhnya cara bersyukur kepada kedua orang tua, ya. Sesungguhnya cara bersyukur kepada kedua orang tua adalah bil hubbi, dengan mencintainya, ya. Orang tua sejelek apapun, misalnya sejahat apapun orang tua, harus kita cintai mereka. Kalau mereka mencintai mereka mencintai kita, ya jelas kita cintai mereka. Kalau mereka jahat sama kita, tidak cinta sama kita, tetap kita sebagai anak harus mencintai mereka. Wad doa, dan cara berbakti atau cara berterima kasih kepada orang tua sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik. Yang kedua disebutkan di sini dengan berdoa kepada mereka. Kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan yang banyak di sujudmu, di tengah malammu, di kesendirianmu, di saat hujan, di saat puasa, di antara adzan dan iqamah. Ya. Ya, doakan orang tuamu. Ya. Ya. Doakan, ingat sama orang tua. Doakan Rabbighfirli. Setelah sholat, doakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini kita sudah hafal dari kecil, cuma tinggal prakteknya. Banyak-banyak didoakan. Atau doa-doa yang lain. Allahumma barik li walidayya, Allahumma barik li zaujati li walidayya, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma arhamhuma. Terutama ketika orang tua sudah meninggal dunia, banyak didoakan. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma arhamhuma, Allahumma urzuqhumal jannah. Doakan yang kebaikan. Wal birri, dan kita berikan bakti kita kepada mereka. Nomor 1 ibu, ya. Nomor 2 ayah kita. Kita berikan bakti. Disuruh apa-apa nurut, ya. Tapi jangan lupa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan setelahnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita memang disuruh berbakti sama orang tua. Kita memang disuruh nurut sama orang tua. Cuman kalau orang tua nyuruh kemaksiatan, lebih-lebih nyuruh kesyirikan, tidak boleh taat. Kita tetap baik sama mereka, tapi masalah menyuruh yang jelek kita nggak boleh taat. Sama orang tuanya disuruh ke dukun, ya jangan. Ya. Ditolak dengan cara yang halus, bahkan dinasihati orang tuanya. Orang tuanya nyuruh beli rokok, ya jangan mau. Nak, tolong belikan rokok. Bapak nyuruh saya apapun, insya Allah saya jalankan. Tapi kalau nyuruh yang jelek, saya tidak mau, Pak. Ini merugikan Bapak. Nah, dikasih jawaban yang lembut, ditolak dengan cara yang lembut. Bapak nyuruh apa, nggak apa-apa deh, dipijeti nggak apa-apa, beli yang lain, beli gula nggak apa-apa. Tapi kalau beli rokok, maaf Pak, jangan Pak. Ini buat kebaikan Bapak juga. Dijelaskan yang lembut, dijelaskan yang baik. Ya, wasilati, dan kita cara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan silah, selalu menjaga hubungan, dijenguk orang tuanya. Ya. Makanya yang merantau pulang, ada liburan panjang Idul Fitri pulang, biaya mahal nggak apa-apa, ongkos mahal nggak apa-apa, tiket mahal nggak apa-apa, harus vaksin ini itu nggak apa-apa. Perjuangkan itu semuanya untuk bertemu sama orang tua, selagi orang tua masih ada. Ya. Kalau orang tua tidak ada, siapa lagi yang kamu perjuangkan? Tidak ada lagi. Ya. Untuk siapa kamu bela-belani beli tiket? Untuk siapa kamu bela-belani pulang? Tidak ada lagi. Ya. Jangan sampai kamu pulang sudah tinggal rumahnya doang. Nggak apa-apa, mau habis berapa juta, pulang, nggak apa-apa. Ya, pulang, selama ada liburan waktu pulang.
Merantau enggak apa-apa. Cuma kalau ada waktu liburan, jenguk orang tuanya. Datangi. Enggak bawa dia, enggak perlu, yang penting kamu datang. Kamu ada di sisinya. Bukankah begitu Nabi Musa, ibunya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Nabi Musa dirawat di kerajaan. Ternyata disusui balik ke orang tuanya. Disusui sama ibunya sendiri. Dan itu Allah jadikan seperti itu karena memang begitulah orang tua. Orang tua itu senang kalau anaknya di dekatnya. Walaupun anaknya enggak ngapa-ngapain. Tapi ngelihat anaknya di depan mata itu sudah senang. Orang tua itu senang. Walaupun kamu enggak berbuat enggak mijeti, enggak apa. Kamu di situ aja, di sampingnya aja, orang tua itu sudah senang. Ibu Nabi Musa bahagia. Kenapa bahagia? Ada anaknya disusui sama dia. Ya. Maka yang jauh-jauh pulang enggak apa-apa. Uang berapa sih? Uang bisa dicari. Orang tua kalau enggak ada, enggak bisa dicari lagi. Wal ihsan, dan kita berbuat kebajikan kepada orang tua, dikasih hadiah orang tuanya. Kalau memang punya uang, orang tuanya dibelikan. Dan niatkan enggak apa-apa, niatkan, insya Allah nanti Allah bisa ngasih jalan. Ya, Allah yang ngasih jalan. Niatkan, selama baik niatkan. Mau ngasih orang tua ini, niatkan. Nanti Allah yang ngasih rezeki. Jangan khawatir. Ya, terutama buat ibu, ya terutama buat ibunda kita dan juga buat ayahanda kita. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Jadi pelajaran kita sampai ke faedah yang ke-23. Faedah yang selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri-sendiri kalau memahami bahasa Arab dengan baik. Kalau tidak ya mungkin bisa bertanya kepada yang ahlinya, yang paham akan ilmu agama yang baik. Semoga yang 23 yang kita ambil ini bisa kita pahami dengan baik, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan membuahkan amalan yang soleh, sehingga kita semakin giat berbakti kepada orang tua kita, semakin giat berbakti kepada ibunda kita, kepada ayahanda kita, bapak kita, ibu kita, abi kita, umi kita, ya. Kita semakin semangat dan kita semakin semangat untuk tidak berdurhaka kepada mereka. Semakin berhenti untuk durhaka, semakin berhenti ya, kita berhenti untuk mendurhaka kepada mereka. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.